Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Sapitri. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik, ekonomi, dan bisnis ukuran letak. Semoga apa yang saya jelaskan mudah untuk dipahami. Keep watching. Ukuran letak data desil dan persentil untuk data kelompok. Desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil sering dilambangkan dengan D, yaitu D1, D2, D3, dan seterusnya. 1. Desil untuk data kelompok. Menentukan letak desil untuk data kelompok. Rumusnya sebagai berikut. Desil ke I sama dengan tepi bawah kelas kuartil ditambah panjang, buka kurung, I dikali banyak data per 10, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, per frekuensi kelas kuartil, tutup kurung. Contoh soal desil data kelompok. Tentukan data D ke 6 atau D6 dari data berikut. Datanya yang ini ya guys, jawab. Pertama, kita harus mencari frekuensi kumulatif atau FK. Sehingga kita harus menambahkan satu kolom lagi. Menjadi 3. Yaitu cara mencarinya dari frekuensi. Cara mencarinya yaitu tambah zigzag. 5 ditambah 6 sama dengan 11, 11 tambah 3 sama dengan 14, 14 tambah 5 sama dengan 19. Dan hasil frekuensi yang paling bawah harus sama dengan atau jumlah dari frekuensi. Jumlahnya harus sama, yaitu 30. Kalau tidak sama berarti terjadi kesalahan penjumlahan menggunakan rumus yang tadi. Kemudian kita harus mencari DI-nya dengan menggunakan rumus DI sama dengan I per 10 dikali N. I-nya tadi 6 karena yang dicari adalah desil ke 6. Jadi ya I-nya sama dengan 6 per 10 dikali N. N sama dengan 30. N merupakan jumlah kelas. Jadi hasilnya sama dengan 18. Kemudian kita harus mencari tepi bawah kelas kuartil. Karena kita sudah dapat hasilnya 18. Kemudian kita cari nominal yang mendekati angka 18, yaitu angka 19. Kemudian tepi bawah kelas kuartilnya berarti sebelah kiri bawah sama dengan 20. 20 dikurang 0,5 sama dengan 19,5. Setelah itu, kita harus mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yaitu satu angka sebelum frekuensi kumulatif yang kita dapat tadi. Kemudian frekuensi kelas kuartilnya sama dengan 5. Dan maaf, tadi saya belum menjelaskan panjang kelas. Panjang kelas itu didapat dari data. Cara menghitungnya dari jari juga bisa. Caranya yaitu 11, 12, 13. Kemudian itulah kita dapatkan panjang kelasnya sama dengan 3. Dan frekuensinya tadi ya sama dengan 5.
Setelah itu kita masukkan rumus karena dicari D6 atau desil ke-6. Kita masukkan tepi bawah kelas kuartilnya kita dapatkan 19,5 ditambah panjang. Panjangnya 3, buka kurung, tadi kita udah dapat DI-nya sama dengan 18. 18 dikurang 14, 14 tadi merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yang ini. Per 5, 5 ini merupakan frekuensinya. Cara penjumlahan ini, dia harus satu persatu ya guys. Kalau misalnya nggak satu persatu, dia bisa salah nanti penjumlahannya. Caranya yaitu 18 kurang 14 sama dengan 4. Udah. Kalau di kalkulator dia harus disama dengan kan, nggak bisa sekalian 18 kurang 4 dibagi 5 dikali 3, nggak bisa ya guys. Jadi harus satu persatu. 18 kurang 14 sama dengan 4. 4. Kemudian 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Sama dengan 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Kemudian sama dengan. Udah sama dengan, baru kita kalikan 3. Barulah hasil yang sebenarnya dapat, yaitu 2,4. Kemudian kita tambahkan 19,5 ditambah 2,4 sama dengan 21,9. Jadi nilai D ke-6 atau desil ke-6 adalah 21,9. Kemudian persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian besar. Persentil sering dilambangkan dengan P. Jenis persentil ada 99, yaitu P1, P2, P3, dan seterusnya, sampai P99. 1. Persentil untuk data bergolong atau berkelompok. Menentukan letak persentil untuk data berkelompok. Rumus letak persentil ke I sama dengan I buka kurung banyak data ditambah 1/10. Kemudian contoh soal persentil data berkelompok. Tentukan P30 dari data berikut. Data yang ini ya guys. Kemudian kita jawab. Masih sama seperti desil yang tadi ya guys. Kita harus menentukan FK atau frekuensi kumulatif. Sehingga kita harus menambahkan satu kolom lagi. Cara penyelesaian frekuensi kumulatif masih sama yang seperti yang tadi ya guys. Caranya yaitu 4 ditambah 6 sama dengan 10, 10 tambah 5 sama dengan 15, yaitu tambah zigzag. Dan hasil frekuensi kumulatif harus sama besar dengan jumlah frekuensi, yaitu 30. Harus 30. Terus kita harus mencari panjangnya. Panjang kelasnya yaitu 5. Ini 14 ya guys. Kehapus 1 tadi. Maaf ya. Cara menghitungnya yaitu 10, 11, 12, 13, 14. Hitung dengan jari aja guys biar lebih mudah. Jadi 5 ya guys. 5. Panjang kelasnya ada 5. Dan N-nya atau banyaknya kelas sama dengan 30 yang ini. F-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sebelum kelas kuartilnya sama dengan 5. Kenapa di sini dapat 5? Kenapa di sini dapat 5? Padahal di sini 4. Karena sesuai dengan rumus 4 ditambah 1 sama dengan 5.
Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil sama dengan 5 dan frekuensinya masih tetap 6. Ya guys, cara mencarinya. Masukkan rumus PI sama dengan I per 100 dikali N. N itu banyaknya data. Sama dengan I. Tadi kan yang dicari persentil ke 30. Jadi kita masukkan saja 30 per 100 dikali 30 sama dengan 9. Kemudian kita cari data yang mendekati angka 9 atau huruf yang mendekati angka 9, yaitu 10. Sekarang kita cari tepi bawah kelas kuartil. Tepi bawah kelas kuartil itu ada sebelah kiri, yaitu di angka 15. 15 dikurang 0,5 sama dengan 14,5. Jadi letak persentil ke 30 sama dengan 30 dibagi 100 dikali 30 sama dengan 9, yaitu data pada tabel ke 9 dan kelas pada persentil ke 30 sama dengan 15 kurang 9, sehingga diperoleh, sekarang tinggal kita masukkan aja rumus yang pertama tadi ya guys, yang awal. Sama seperti persentil yang tadi. Sama seperti persentil dan desil. Rumus yang ini ya guys. Jadi rumusnya sama. Cuman yang dibedakan yaitu rumus yang ininya. Rumus untuk mencari letaknya saja yang berbeda. Kalau persentil, rumus mencari letaknya yang ini. Sedangkan desil, dia menggunakan rumus yang ini, 1/10 dikali N. Kalau persentil dia I per 100 kali N. Jadi beda ya guys. Ada kalau misalnya desil per 10, kalau persentil dia per 100. Kemudian kita masukkan aja rumus yang tadi sesuai dengan rumus yang tadi. Kemudian kita masukkan tepi bawah kelas kuartil yang sudah kita dapatkan tadi, ditambah panjang kelas. Tadi kita dapat 5. Buka kurung 9 dari PI-nya tadi dikurang 5 dapat dari frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per 6 itu frekuensinya ya guys, kemudian tutup kurung. Sama seperti ya desil yang tadi, cara pengkalian menggunakan kalkulatornya harus 1 per 1, yaitu 9 kurang 5 sama dengan 4. Dia harus 1 per 1 ya guys, biar hasilnya itu akurat atau benar. 9 kurang 5 sama dengan 4. Baru 4 dibagi 6 sama dengan 0,6. Terus dikalikan 5. Hasilnya 3,33. Kemudian kita taruh di sini 3,3. Kita jumlahkan atau kita tambahkan 14,5 ditambah 3,3 sama dengan 17,83. Jadi nilai persentil ke 30 adalah 17,83. Terima kasih karena sudah menonton, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau kata-kata saya yang kurang jelas atau susah untuk dimengerti penjelasan saya, silakan komen di kolom komentar.
saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.